wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Berjumpa lagi bersama saya di acara Senin malam bersama Sistem Informasi Manajemen. Nah, sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu modul 1 sampai 8 ada pertanyaan apa enggak? Ada yang mau ditanyain atau enggak? Ada kesulitan atau enggak? Hmm? Gimana? Ada pertanyaan 1 sampai 8? Oh iya, hari ini kan saya mau kasih tugas yang terakhir ya. Sebelum saya tanya nih, jadi sebelum saya kasih pertanyaan, mbak-mbak aja yang tanya duluan. Gimana, Mbak Yeni, Mbak Santi, Mbak Triani, Mbak Lutfiana, Mbak Yulianti? Ada pertanyaan? Mana nih saya ngeliat? Oh ya, hah? Gak ada suaranya, serius nih. Yang lain dengar nggak suara saya? Dengar nggak? Lele. Mbak Lutfi pakai speaker atau pakai headset? Atau nggak pakai apa-apa? Udah diinstal belum itunya? Kemarin udah diinstal lagi belum? Gimana? Nggak ada pertanyaan? Ada nggak? Ada nggak? Waalaikumsalam. Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Modul 9. Ya, modul 9 ini mengenai internet, e-commerce, dan e-business. Sebelum saya mulai, saya mau kasih pertanyaan pertama. Ada yang tahu bedanya antara e-commerce dan e-business? Kenapa kok mesti kok nggak e-commerce saja sih Bu? Ada e-commerce dan e-business. Emang beda? Beda atau sama? Beda atau sama? Ayo, ada yang tahu nggak bedanya? Hmm. Halo, halo, suara saya kedengeran nggak? Ya. Nah, kalau denger jawab dong. Pertanyaannya, Duh, kok diem lagi? Gimana, gimana? Selamat datang Mbak Arpa. Baru muncul ya. Gimana Mbak Yulianti, Mbak Triani, Mbak Santi, Mbak Lutfiana? Oke, nggak apa-apa Mbak Santi. Oke, skip ya kalau gitu ya. Yang lain, tadi ada yang ketik-ketik kayaknya. Ada yang tahu nggak?
E-commerce, ada yang tahu nggak sih? Commerce, commerce itu kan artinya apa? Dagang, ya. Kalau bisnis, e-bisnis, bisnis itu kan bisnis secara keseluruhan. Jadi sebenarnya e-commerce itu bagian dari e-bisnis, ya. Sebenarnya pakai i itu apa sih? I itu artinya apa? Elektronik atau melalui internet. Jadi kalau ada istilah email, berarti apa? Surat elektronik, ya, atau surat melalui internet. Kalau ada e-bisnis, itu berarti bisnis via internet. Kalau e-commerce itu apa? Berarti berdagang via internet. Nah, dagang, benar, bisnis online ya. Nah, dagang itu kan salah satu bagian dari bisnis, ya. E-banking, benar, boleh. E-banking. Ada contoh lagi? Ini yang lagi hits di Indonesia. iKTP. Ya. Atau apa lagi ya? Ada yang bisa kasih contoh? IATM. Enggak Mbak Lutfiana. ATM tuh beda ya. ATM itu, ada yang tahu nggak kepanjangannya ATM? Ada lagi istilahnya ini, bukan IATM. E-money, ada yang tahu nggak? ATM tuh automated teller machine ya. Jadi dia tuh berupa mesin. Yang connect ke internet itu cuma dari mesinnya ke internetnya, tapi dia tidak langsung menghubungkan user. Ya. Jadi yang terhubung itu mesin ATM-nya. Nah, yang bisa dimanfaatkan apa, yang salah satunya bentuknya itu e-money itu ya. Jadi uang elektronik. Ya. Nah, sekarang saya masuk ke slide-nya. Sudah bisa lihat slide-nya ya? Ini slide yang kedua, tahu nggak? Hubungan antar sistem informasi atau interorganizational system. Ya. Interorganizational system maksudnya apa sih? Nah, tadi kan kenapa kok sesuatu yang via internet itu tidak selalu bisa dikatakan sebagai e-bisnis ya? Karena bisnis itu tidak hanya melibatkan satu tempat atau orang ya, tapi dia melibatkan banyak organisasi, banyak orang ya. Banyak organisasi itu maksudnya bisa jadi produser ke supplier, bisa jadi produsen ke konsumen ya, bisa jadi ke partner bisnis ya. Nah, aplikasi hubungan antar sistem informasi itu menggunakan teknologi namanya EDI. Teknologi EDI itu maksudnya apa? Electronic Data Interchange. Jadi dia cuman, EDI itu adalah pertukaran apa? Data elektronik. Ya, jadi data itu dirubah dalam bentuk elektronik sehingga dia bisa ditukar ke organisasi yang lain. Jadi misalnya saya punya data nih, nah itu saya ubah data saya menjadi bentuk elektronik sehingga bisa diketahui oleh organisasi yang lain via internet. Sorry, belum via internet dulu ya. Jadi EDI itu pertukaran data elektronik. Nah, elektronik itu bisa melalui apa? Itu kalau di buku ada 3 jalur. Ya. Yang pertama itu namanya jalur telepon, yang kedua itu value added network, yang ketiga baru internet. Ya. Jadi zaman dulu, zaman internet belum booming, itu masih pakai apa? Kabel telepon. Ya. Nah, internet itu baru muncul, boomingnya baru tahun-tahun 90-an. Kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas mengenai jejaring komputer. Ya. Jejaring. Jadi jejaring itu apa sih ya? Jejaring, ya, jejaring atau network itu 2 atau lebih alat. Jadi ada lebih dari 1 alat ya. 2 atau lebih alat yang dihubungkan satu dengan yang lain. Ya. Nah, fungsinya itu untuk apa? Yang pertama untuk kirim data. Ya.
Yang kedua, untuk hubungan dengan organisasi yang lain. Yang ketiga, hubungan dengan pemasok dan konsumen. Nah, sekarang saya tanya, contohnya pengiriman data dalam network itu seperti apa? Kalau nomor satu kan pengiriman data. Contohnya apa? Pengiriman data via network apa? Contohnya apa? Yuk. Contohnya sederhana sekali sebenarnya. Menghubungkan dua alat atau lebih. Apa? Contohnya apa? Nah, ini banyak yang ngetek nih, berarti banyak yang jawab harusnya. Telepon bisa, bisa. Tapi ini yang dibahas lebih ke jaring network ya, network jaring komputer. Jadi apa? Contohnya apa? Yang via komputer. Nah, kirim email. Ya, benar ya. Kirim data, isi formulir online, benar, bisa ya. Nah, kalau hubungan dengan organisasi yang lain, contohnya apa? Kalau berhubungan dengan organisasi yang lain, contohnya apa? Menggunakan network. Contohnya apa? Hubungan dengan organisasi yang lain. Berarti ini tidak satu perusahaan ya. Kalau tadi kan mengirim data kayak kirim email itu bisa dari satu, bisa jadi satu perusahaan gitu ya, antar misalnya dari manajer ke staff atau dari staff ke manajer ya, untuk komunikasi. Nah, sekarang kalau dengan organisasi yang lain contohnya apa? Contohnya apa? Loh, tadi banyak yang ngetek kok hilang. Saya kirain mau jawab. Apa? Organisasi yang lain tuh contohnya apa sih? Misalnya saya kasih contoh pemerintah. Jadi hubungan antara pengusaha dan pemerintah. Gimana cara dia berkomunikasi via network? Nah, ada apa? Pernah tahu istilah ini nggak? ISPT. Ya, ngisi pajak online ya, benar ya. Oke, sekarang yang topik ketiga. Hubungan dengan pemasok dan konsumen. Contohnya, hubungannya seperti apa? Pembayaran transaksi bisa boleh. Ada yang kasih contoh yang lain selain Mbak Yeni, Mbak Arpa, Mbak Lutfi, Mbak Yulianti, Mbak Triani?